Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam layanan syafaat malam. Sejak kemarin sampai dengan besok, saya dan beberapa teman ada di kantor Sinode GKI. Kami menyelenggarakan rapat untuk tim ad hoc tata gereja. Nah, saat ini saya meminjam salah satu ruang yang ada di kantor Sinode ini. Cerita kita dalam refleksi syafaat malam hari ini berjudul 5 menit lagi. Pada suatu sore di sebuah taman bermain, di sebuah bangku seorang ibu muda duduk bersebelahan dengan seorang pria. Mereka sama-sama menemani anak-anak mereka yang sedang bermain. "Itu anak saya," kata ibu itu sambil menunjuk ke arah seorang bocah laki-laki yang mengenakan sweater merah yang sedang bermain perosotan. "Ganteng ya putra ibu," puji pria itu. "Oh ya, yang di sebelah sana itu yang sedang main sepeda, yang mengenakan baju putih, itu adalah putri saya." Sejenak pria itu melongok ke arah arlojinya. Lalu dia memanggil putrinya, "Melissa, Melissa, kita pulang sekarang." Tapi anak itu menjawab, "5 menit lagi ya ayah." Pria itu menganggukkan kepalanya. Melissa, putrinya, melanjutkan bermain sepeda dengan hati gembira yang terpancar lewat wajahnya. Beberapa menit akhirnya berlalu. Pria itu bangkit berdiri dan berseru kepada putrinya, "Melissa, waktunya habis." Kembali putrinya memohon lagi, "5 menit lagi dong, 5 menit saja, please." Pria itu tersenyum dan berkata, "Oke." Perempuan yang duduk di sebelahnya berkomentar, "Anda sungguh-sungguh seorang ayah yang sabar." Pria itu tersenyum, kemudian berkata, "Kakak Melissa, namanya Tommy. Ia meninggal setahun yang lalu. Ia ditabrak seorang sopir yang mabuk ketika ia bermain sepeda tidak jauh dari taman ini. Saya tidak pernah menghabiskan cukup waktu dengannya, dan sekarang saya rela mengorbankan apa saja demi 5 menit tambahan bersamanya. Saya telah berjanji untuk tidak membuat kesalahan yang sama terhadap Melissa." Melissa mungkin berpikir dia mendapatkan tambahan 5 menit untuk bermain sepeda. Tetapi kebenaran yang sesungguhnya adalah saya mendapatkan tambahan 5 menit untuk menemaninya dan melihatnya bermain. Ibu, bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup adalah urusan prioritas. Bermakna atau kurang bermaknanya hidup yang kita jalani sangat dipengaruhi oleh prioritas yang kita pilih. Yesus menegaskan, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah,
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ungkapan yang sama dengan itu mengingatkan kita bahwa kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allah kita, maka haruslah kita juga mengasihi sesama kita. Bahwa di hadapan Allah, mengasihi sesama nilainya sama dengan mengasihi Tuhan Allah. Nah, dari mana kita mulai? Tentunya kita mulai dalam relasi dengan keluarga inti, pasangan, anak, orang tua. Itulah yang seharusnya menjadi prioritas kita selaku anak-anak Allah, selaku para pengikut Kristus. Mengasihi Tuhan Allah kita dan mengasihi sesama kita. Dalam hal mengasihi sesama, keluargalah yang harus menjadi prioritas. Apakah prioritas ibu, bapak, saudara-saudara, dan saya? Berilah seorang yang kita kasihi 5 menit tambahan dari waktu yang kita miliki hari ini. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami kalau di sana-sini kami menyia-nyiakan waktu, kesempatan untuk menunjukkan kesungguhan, ketulusan kasih kami, baik kepadamu yang mewujud di dalam kasih kami kepada sesama, terutama kepada anggota-anggota keluarga kami. Kami lebih suka menggunakannya untuk hal-hal lain yang sebenarnya bukan prioritas dalam hidup ini. Tuhan, ampunilah kami. Berilah kami hikmat, kekuatan, kemauan untuk dengan sungguh-sungguh menjadikan kasih kepadamu dan kasih terhadap sesama, terutama kasih kepada orang-orang yang terdekat dengan kami, sebagai prioritas dalam hidup ini, dan kami mewujudkannya dengan ketulusan. Ya Bapa, saat ini kembali kami berdoa bagi makin terwujudnya kedamaian dan perdamaian di muka bumi, khususnya untuk penyelesaian secara damai konflik yang masih terjadi di Timur Tengah. Kami juga tetap berdoa bagi bangsa dan negara kami dengan berbagai pergumulan yang dihadapi. Tuhan, tolong supaya kami sebagai bagian dari bangsa ini, kami di dalam keragaman kami mau bergandeng tangan, bahu-membahu mengatasi persoalan-persoalan yang masih menjadi beban dalam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara ini. Berilah hikmat, kemauan, keberanian kepada para pemimpin bangsa kami untuk selalu memilih apa yang benar, melakukan dengan cara yang benar, apa yang mendatangkan kebaikan bagi segenap bangsa, dan itu boleh menjadi prioritas di dalam kepemimpinan mereka. Kami juga tetap berdoa bagi gereja yang Tuhan hadirkan di mana-mana tempat, yang Tuhan ikut sertakan mengerjakan misi Allah. Biarlah gerejamu, termasuk jemaat GKI Gading Indah, boleh dengan tekun, dengan setia, dengan penuh sukacita mengemban tugas panggilan yang Tuhan percayakan, mewujudkannya di dalam dan melalui hidup persekutuan, pelayanan, serta kesaksian yang Tuhan percayakan kepada gerejamu ini. Ya Bapa, kami berdoa bagi saudara-saudara kami, bagi anak-anakmu, seisi keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Mereka yang sedang bergumul dengan sakit penyakit serius yang sedang mereka idap, keluarga-keluarga yang punya beban karena tekanan perekonomian, masalah finansial, sumber penghidupan, pasangan-pasangan
yang mengalami ketidakharmonisan karena relasi yang tidak baik yang ada di antara satu terhadap yang lain. Mereka yang sedang bingung menghadapi masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Ya Bapa, apapun persoalan kami, mampukan kami untuk tetap menggenggam erat tangan kasih-Mu yang senantiasa terulur untuk menolong kami. Dan bila tiba saatnya sebentar nanti kami beristirahat, maka kami serahkan lagi seluruh keberadaan kami hanya ke dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara, selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.